Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong, salam lemper. Anda saya yakin kesini untuk tertawa, betul? Tapi saya akan mengajak Anda kembali mikir. Jangan tertawa. Mikir. Apakah pentingnya mikir? Nanti di akhir saya stand up, Anda akan tahu. Pentingnya mikir. Saya yakin Anda semua pasti pengen tertawa dan saya akan membuat Anda tertawa kalau Anda punya mulut. Anda jangan sok mikir. Coba Anda mikir, tapi Anda tidak punya mulut. Bisa tertawa? Mikir. Untuk tertawa dibutuhkan mulut. Kalau kita di pinggir jalan lihat orang ketawa, padahal dia nggak bisa mikir, Anda ingin seperti itu? Mikir. Itulah pentingnya mikir. Jadi bukan hanya tertawa, butuh mulut. Bicara masalah mulut. Saya akan mencoba mengajak Anda untuk mengenali anatomi Anda sendiri. Anda punya panca indera, tapi saya yakin Anda tidak mengenali secara baik dan benar. Tolong dijawab pertanyaan saya. Ingat-ingat dan jawab dengan jujur. Saya yakin nanti jawabannya mungkin akan berbeda di antara kalian. Ingat-ingat pertama kali Anda lahir. Panca indera mana yang berfungsi pertama kali? Mulut, mata, atau telinga? Jawabannya beda. Ada yang nggak menjawab. Anda nggak pernah lahir. Atau Anda dari pahatan? Atau mungkin di print? Saya yakin semua lahir. Ingat, ketika Anda lahir pertama kali, yang berfungsi panca indera adalah mulut, mata, atau telinga? Jawabannya beda. Tapi dari jawaban yang berbeda, satu kesimpulan saya. Anda pembohong. Tidak jujur. Di dunia ini tidak ada satupun bayi yang ingat panca indera yang berfungsi pertama kali. Jadi kalau Anda bisa menjawab berarti Anda bohong, tidak jujur. Anda baru duduk sudah sok mikir dan nggak jujur. Apa yang bisa saya harapkan dari Anda? Mikir. Ingat ya. Dari ilmu pengetahuan. Kalau Anda tadi bisa menjawab karena Anda melihat bayi yang lahir. Bukan pengalaman Anda sendiri. Anda nggak mungkin ingat. Pertama Anda nangis atau apa? Ingat? Nah, sekarang baru jujur. Nggak ingat. Menurut ilmu kedokteran, yang pertama kali berfungsi dari panca indera adalah telinga. Makanya tidak heran ketika bayi lahir, dikumandangkan azan di telinga. Kalau mungkin matanya yang berfungsi dulu, mungkin dicolok matanya. Jadi telinga yang berfungsi pertama. Kemajuan zaman. Sekarang bagi ibu-ibu hamil, itu merangsang pertumbuhan otak bayi dalam kandungan. Diperdengarkan musik klasik. Itu bukti bahwa telinga yang pertama kali berfungsi. Paham? Mikir. Dan dari lagu-lagu penemuan terakhir di Indonesia, ada satu lagu yang bisa memperlancar proses kelahiran. Lagu dangdut. Bener. Buka sidik, jos. Itu memperlancar proses kelahiran. Buka pisan, jos. Buka pindo, jos. Buka 10, keluar. Baik. Itu memperlancar proses kelahiran. Mikir. Jadi telinga, apa yang diperdengarkan dalam janin, musik apa itu pengaruhnya besar. Kalau musik dangdut sering diperdengarkan pada bayi dalam janin, itu pertumbuhan otaknya yang bergelombang bagian bawah. Otak bagian bawah dia bergelombang, atasnya lurus, lempeng. Kalau nggak salah. Kalau saya lihat Anda memang tidak pernah, pengalaman Anda hanya baru bisa menjadi anak, belum sampai tahap membuat anak. Jadi Anda tidak tahu. Saya sudah pada tahap itu. Saya perdengarkan dangdut.
Hasilnya seperti itu. Musik klasik kenapa dia bagus? Karena dia rumit. Ibunya yang mendengar aja mikir, apalagi bayinya. Bapaknya lebih mikir lagi. Nyari kasetnya di mana? Itu susah. Jadi paham ya? Indra yang sangat peka dengan musik adalah indra lesmana. Anda jangan sok mikir lagi. Kita bicara lagi masalah pengetahuan. Anda tahu siapa yang lebih dahulu bisa membaca? Jawabannya adalah anak kecil. Anda tidak percaya? Einstein itu bisa membaca ketika dia masih kecil. Anda bisa membaca ketika Anda masih... Jadi anak kecil itu lebih bisa membaca daripada orang tua. Itu penemuan saya. Anda tidak bisa mendapatkan penemuan ini di buku apapun. Anak kecil lebih dahulu bisa membaca daripada orang tua. Kasihan Einstein. Dia tidak bisa menemukan ilmu ini. Kenapa saya bicara masalah mikir? Karena ingat, ketika Anda tidak melatih pikiran Anda, maka Anda akan jadi pelupa. Seusia saya baru 44 tahun. Istri saya 40 tahun. Kemarin saya tanya, umurmu 40 tahun ya? Iya, kenapa kok tumben tanya umur? Ya kalau boleh sih saya minta tuker 20-an 2. Dia marah. Padahal sama jatuhnya kan? 40 tahun juga tapi dia marah. Itulah pentingnya ketika kita mikir. Karena kalau Anda diberi panca indera yang berfungsi normal, Anda bisa mikir, Anda bisa berikhtiar, Anda bisa berusaha karena Anda punya waktu. Kalau Anda tidak punya waktu luang, ingat, kita diberi waktu 24 jam sehari. Tirulah saya. Saya selalu bangun 2 jam lebih awal dari orang lain. Jadi waktu saya jadi 26 jam sehari. Itu harus Anda tiru. Kalau perlu Anda tambahi, Anda 2 jam tidur lebih lama dari orang lain. Bisa jadi 28 jam. Kalau Anda mikir. Tapi kalau Anda setuju berarti Anda enggak mikir. Karena waktu sehari tetap 24 jam. Kesimpulannya adalah, ketika Anda punya mata, Anda punya telinga, Anda punya mulut, Anda punya otak, Anda gunakan sebagaimana fungsinya, Anda akan menjadi orang seperti saya, yang sok mikir. Itu pesan saya, anugerah ini jangan disia-siakan. Anda mungkin akan menjadi semakin tua, tapi yang Anda miliki bisa membuktikan apakah Anda bermanfaat di masa tua atau hanya memberatkan saya. Mudah-mudahan tidak, biar saya yang memberatkan Anda. Mudah-mudahan ini kurang bermanfaat. Dan saya harap sekembali saya, Anda tetap, itu yang saya harapkan. Saya Cak Lontong, salam Lemper. Busungkan dada, siapa saya? Begitu 1 bulan, 2 bulan gak ada yang nengok dia, siapa dia? Mulai nengok yang lain. Sudah sampai bertahun-tahun gak laku-laku, siapa sajalah gitu.